Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Sarifa Melani, NIM 1803211000032. Di sini saya dari kelas C akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari Decision Support System atau sistem penunjang keputusan. Terdapat beberapa definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Man of Watson, adalah sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya itu semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan menurut Maryam Alavi dan H. Albert Napier, sistem penunjang keputusan adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model ataupun model untuk menghasilkan berbagai jawaban dari yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan menurut Little adalah sistem penunjang keputusan yaitu suatu sistem informasi yang berbasis komputer dan menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan juga model. Nah, adapun sistem pendukungnya di sini, pendukung dari keputusan DSS adalah DSS sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik dan berbasis evidence. Sedangkan untuk SPK biasanya dikembangkan untuk penggunaan pada tingkatan manajemen menengah dan tertinggi. Dalam pengembangan sistem informasi, SPK baru dapat dikembangkan jika sistem pengolahannya itu sistem pengolahan transaksinya atau level pertama dan sistem informasi itu dan sistem informasi manajemen pada level kedua dan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, sedangkan SPK yang baik harus mampu menggali informasi dari database, melakukan analisis data, serta memberikan interpretasi dalam bentuk yang mudah untuk dipahami dengan format yang mudah juga digunakan atau user friendly. Selanjutnya adalah tujuan DSS. Tujuan DSS itu yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur seperti yang tadi, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Yang kedua adalah mendukung penilaian manajer, bukan mencoba untuk menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Nah, mungkin hanya itu, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu intelijensi, yaitu kegiatan mengenali masalah. Kemudian desain cara memecahkan masalah, lalu choice dengan memilih alternatif keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi atau reality. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan di situ ada kegiatan intelijen, kegiatan merancang, kegiatan memilih, dan kemudian kegiatan menelaah. Sehingga dari semuanya itu harus teratur sesuai dengan beberapa step by step yang kita bisa gunakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep DSS. Nah, yang pertama itu sistem berbasis modal yang terdiri dari prosedur-prosedur itu dalam memproses datanya itu dapat membantu seorang manajer dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian agar berhasil mencapai tujuan tersebut, maka sistem yang dibuat itu harus yang pertama itu sederhana. Jadi itu sederhana, dan yang kedua itu robust, dan yang ketiga itu mudah dikontrol oleh semua pihak. Yang keempat, mudah beradaptasi. Yang kelima, lengkap dengan hal-hal yang lengkap pada hal-hal penting. Dan yang terakhir yaitu dapat mempermudah dalam hal komunikasi.
Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis DSS berdasarkan tingkatan. Yang pertama itu ada DSS pengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua ada DSS pembuat analisis seluruh file. Yang ketiga DSS pembuat laporan dari berbagai file. Terus yang keempat DSS yang memperkirakan akibat keputusan. Yang kelima DSS yang mengusulkan keputusan. Dan yang terakhir yaitu DSS yang membuat keputusan. Pengambilan keputusan. Satu jenis keputusan ada dua, yaitu keputusan terprogram, yaitu berulang dan rutin. Yang kedua, keputusan tidak terprogram atau baru, tidak terstruktur dan jarang konsisten. Yang kedua adalah tahap pengambilan keputusan. Kegiatan intelijen atau yang mencari kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan merancang, menemukan, mengembangkan dan menganalisa. Kegiatan memilih tindakan. Dan yang terakhir kegiatan menelaah, menilai pilihan.